Massa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat memadati depan gedung DPR RI siang tadi. Tidak hanya berasal dari Jabodetabek, buruh juga berasal dari daerah seperti Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya, buruh menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan membatalkan RKUHP. Rencananya unjuk rasa akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik cat di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Besar kobaran api dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Bahkan sempat terdengar ledakan dari dalam pabrik yang membuat petugas khawatir. Beruntung api berhasil dijinakan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang petugas PPSU terhadap seorang wanita yang merupakan kekasihnya di wilayah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Menanggapi peristiwa tersebut, Pemprov DKI langsung memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap pelaku. Selain memecat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga meminta aparat kepolisian menindaklanjuti tindak kekerasan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, misteri tewasnya siswa SMP yang jasadnya ditemukan di sungai di Lampung Barat Januari lalu akhirnya terungkap. Korban ternyata dikeroyok hingga tewas oleh 6 teman sekolahnya yang dendam karena korban yang kerap dibully melaporkan pelaku ke guru. Polres Lampung Barat Lampung menguak misteri pembunuhan siswa SMP yang jasadnya ditemukan di Sungai Waikabul pada Januari lalu. Polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka yang semuanya merupakan teman sekolah korban. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan ini bermula saat korban yang kerap dibully oleh salah satu pelaku melawan hingga terjadi perkelahian. Rekan korban kemudian melaporkan insiden ini ke guru BP hingga pelaku dipanggil dan ditegur. Dendam karena laporan tersebut, pelaku kemudian mengajak 5 rekannya untuk mengeroyok korban. Korban yang diajak bertemu di kebun kopi kemudian dikeroyok hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke Sungai Waikabul. Antara korban dan tersangka kontak fisik, tersangka ini kalah, mungkin masih timbul amarah atau dendam, sehingga mereka merencanakan hal tersebut sampai dengan pengeroyokan dan mereka meninggal dunia si korban. Polisi menyita barang bukti balok kayu yang digunakan pelaku saat mengeroyok hingga korban tewas. Sementara itu, ke-6 pelaku didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dalam proses hukumnya. Ke-6-nya dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad siswa SMP ditemukan di Sungai Waikabul yang awalnya diduga korban terpleset dan tenggelam. Namun pihak keluarga curiga karena terdapat luka lebam di tubuh korban hingga meminta agar dilakukan visum. Setelah mendapatkan fakta penyebab kematian, keluarga langsung melapor ke polisi hingga kasus ini akhirnya terungkap. Dari Lampung Barat Lampung, Enrico Kantung, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai siswa dikeroyok temannya hingga tewas, sudah bergabung bersama kami Wakapolres Lampung Barat, Kompol Robi Wicaksono. Selamat sore, Pak Robi. Selamat sore. Baik, Pak Robi, betulkah korban ini tewas karena dikeroyok oleh teman-temannya, Pak? Ya, betul sekali. Berdasarkan interogasi yang dilakukan kepada 6 tersangka itu, bahwa mereka telah mengakui perbuatannya melakukan pengeroyokan terhadap saudara AR yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022. Pak, apakah ada senjata tumpul atau senjata tajam yang digunakan untuk mengeroyok korban? Baik. Jadi semua itu berawal dari pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 saat istirahat di kelas telah terjadi keributan antara korban AR dengan tersangka RI.
Kemudian tersangka RI ini mengadu kepada temannya yang berinisial D. Kebetulan D ini sebagai ketua geng dari Metal Communities Racing. Kemudian tersangka RI mengajak korban AR untuk berkelahi 1 lawan 1 di sekitar Sungai Kabul pada hari Selasanya, sekira jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian setelah bertemu di lokasi tersebut, ternyata di situ sudah ada rekan-rekan yang lainnya. Kemudian pada awalnya korban AR ini dipukul di bagian mulut, kemudian dipukul lagi oleh tersangka yang lain dengan inisial DN menggunakan kayu di bagian kepala belakang. Oke, Pak Robi, artinya pengeroyokan dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, tidak spontan? Ya, betul sekali, memang sudah ada motif dendam ya, karena pada waktu perkelahian sebelumnya tersangka RI ini kalah dengan korban AR. Berapa usia para pelaku pengeroyokan? Pelaku pengeroyokan ini usianya ada yang 14 tahun, kemudian tersangka RI 14 tahun, kemudian korban sendiri 13 tahun. Rata-rata tersangka ini 14 tahun dan satu orang yang paling tua ini 15 tahun. Baik, tentunya kita harapkan peristiwa seperti ini tidak kembali terulang. Terima kasih Kompol Robi Wicaksono, Wakapolres Lampung Barat sudah bergabung bersama kami. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim Puslap 4 Polri siang tadi memberikan keterangan terkait uji balistik ke Komnas HAM. Dalam pemeriksaan ditemukan adanya 2 senjata yang digunakan dalam kasus penembakan Brigadir Joshua. Peluru yang ada, atau anak peluru yang ada, selongsong peluru yang ada, termasuk juga serpihan peluru yang ada, itu dicek metalurgirnya. Yang paling penting di sini, satu, apakah peluru itu identik dengan senjata yang juga diberikan kepada lapor oleh penyidik. Yang berikutnya, apakah senjata itu memiliki identitas apa? Itu juga diberikan oleh penyidik. Jumlah senjata yang tadi diberitakan kepada kami jumlahnya 2. Motif pembunuhan Brigadir J masih didalami, lantas apa yang diketahui pihak keluarga? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Samuel. Selamat sore. Baik Pak Samuel, terkait dengan apa yang pernah Anda katakan waktu itu tentang cerita-cerita bahwa anak Anda mendapatkan ancaman, apakah itu betul Pak? Seperti apa ceritanya? Yang mendapat ancaman itu bukan sama kami, diceritakan almarhum. Dia menelepon pacarnya, ya pacarnya yang ada di Pamenang Bangko. Sama kami tidak pernah dia terus terang masalah itu. Waktu kami tahu itu sesudah almarhum meninggal itu, kedatangan pacarnya lah ke rumah duka. Dari situlah kami tahu bahwa di bulan Juni almarhum bertelepon ke pacarnya si Petra Simanjuntak memberitahu bahwa ada ancaman di lingkungan dia bekerja, begitu kira-kira. Lalu apa yang pernah diceritakan putra Anda terkait dengan Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati? Yang diceritakan anak kita selama ini, dia sudah kurang lebih 2,5 tahun bekerja di sana. Almarhum selalu menceritakan yang baik terus terhadap kita selaku orang tua. Lagi pula anak kita ini tidak mau itu membuat beban pikiran orang tua, selalu menghibur. Dia bercerita soal Pak Verdi, baik itu Bu Putri, selalu yang baik. Bagaimana hubungan atasan dengan bawahan. Bahkan almarhum menceritakan sudah menganggap seperti anak sendiri, kira-kira begitu. Artinya hubungan anak Bapak dengan Ibu Putri ini cukup dekat Pak ya?
Kalau soal hubungan cukup dekat itu nggak bisa saya pastikan ya. Yang perlu kami bicarakan, yang kami katakan bahwa hubungan anak kita almarhum bersama Ibu Putri dan Pak Ferdi Sambo cukup baik selaku atasan dengan bawahan. Iya, Pak Samuel, bahkan istri Anda sempat menyebut bahwa Ibu Putri pernah berjanji menjaga putra Anda. Artinya bahkan keluarga Anda pun juga dekat dengan sosok Ibu Putri dan Pak Ferdi Sambo. Itulah bahasa seorang ibu antara ibu ya. Mungkin saya tidak tahu, mungkin antara istri saya dengan Ibu Putri pernah berteleponan, saya nggak tahu. Ya namanya seorang ibu, mungkin istri saya menitip anaknya sama Ibu Putri. Kami pun belum pernah sebenarnya ke Jakarta, belum pernah tatap muka langsung. Kalau dari informasi yang keluarga dapatkan, Pak, terkait ancaman-ancaman ini tidak diketahui dari siapa datangnya dan perihal apa putra Bapak diancam? Almarhum menceritakan sama pacarnya yang bernama Sipera ancaman itu di bulan, kalau nggak salah saya di bulan Juni. Kami tahu itu sesudah meninggal ini, si Piranya nangis-nangis di belakang sekolahan itu. Adik ipar saya menjemput dia. Disitulah ketahuan bahwa sudah pernah orang itu berbicara melalui telepon anak kita almarhum dengan si Pera. Jadi pesan almarhum sama pacarnya si Pera, sama siapapun jangan diceritakan. Terutama sama bapak, sama mama. Jangan diceritakan deh. Jadi si Pera memegang rahasia ini, nggak cerita dia sama kami. Baik, Pak Samuel, ada informasi juga yang menyebutkan bahwa putra Anda ini bisa disebut sebagai orang kepercayaan dari Ibu Putri. Apakah mungkin putra Anda pernah bercerita mendapat tugas-tugas di luar kemudian tugasnya sebagai ajudan dari Pak Ferdi Sambo? Yang kami dengar dengan dia cuman itu, Ibu Putri sama Pak Ferdi cukup mempercayai dia di lingkungan keluarga itu. Itu saja yang kami dengar dari dia. Cuman kami bilanglah sama anak waktu pulang dia bulan 12 kemarin, kebaikan seorang atasan itu jangan dengan baik. Itu sangat berharga. Kepercayaan atasan sama bawahan itu sangat berharga, lebih berharga itu daripada uang. Dan jangan lupa setiap melangkah engkau berdoa ya nak ya, itu kasihlah yang kami pesan sama dia. Baik, Pak Samuel, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews dan tentunya kita akan sama-sama menantikan terkuaknya motif pembunuhan putra Anda. Terima kasih, Pak Samuel. Pemirsa, halaman Mabes Polri dibanjiri karangan bunga sebagai bentuk dukungan dalam pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.